Di sini rame banget, saya nggak dengar. Oke, um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai ya, Bu ya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati jamaah ngaji Jumat yang rutin, yang insya Allah sekarang sudah di edisi lebih dari 100 ya. Jadi Alhamdulillah jamaah ngaji Jumat ini sudah mencapai lebih dari 100. Insya Allah itu berarti kita sudah pada periode yang stabil ya. Dan semoga ini bisa berlanjut sampai kapanpun gitu. Dan semoga ini menjadi wahana bagi kita semua untuk bisa sharing ilmu gitu yang kemudian nanti bisa berimbas kepada perbaikan kehidupan umat manusia. Seberapapun kecil kontribusi kita, kita berharap bahwa kita mempunyai kemanfaatan bagi orang lain. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan ngaji rutin ketahanan keluarga ini. Kedua kalinya semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saya selalu akan mengatakan sebagai merbot masjid gitu ya. Saya hari ini ketiban sampur gitu karena beberapa narasumber yang saya hubungi untuk bisa menjadi narasumber pada hari ini berhalangan sehingga tidak bisa menyampaikan ilmunya pada kesempatan ini dan karena waktu yang sudah mepet tentunya saya sudah tidak bisa lagi menghubungi yang lain, terpaksa harus saya sendiri gitu ya yang muncul sehingga ngaji ini tidak kosong. Oleh karena itu, mohon izin hari ini saya ingin menyampaikan tentang keprihatinan kita bersama ya tentang adanya masalah seksualiti di dalam masyarakat kita yang menurut saya sekarang ini kalau boleh dikatakan sebagai sexual revolution gitu ya. Jadi adanya perilaku seks yang sangat berbeda di kalangan mahasiswa dan juga masyarakat Islam secara general. Oleh karena itu, kita berharap bagaimana melalui forum ini nanti akan melahirkan konsep ya untuk mencari metode efektif pendidikan seksual yang Islami. Oleh karena itu, kita kasih judul Comprehensive Islamic Sexuality Education. Saya mengatakan bahwa hal ini menjadi sangat penting karena saya selama mulai tahun 2019 itu kan ditugasi untuk menjaga gawang, mencegah dan menangani kekerasan seksual. Dan itu sebenarnya ada hubungannya yang sangat erat dengan perilaku seksual secara general. Gitu. Nah, saya menemukan satu um, jurnal yang ditulis oleh Hack et al. Tahun 2018 tentang abusive sexual behavior yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan remaja tentang reproduksi. Yang kedua terjadi karena pengaruh media massa dan internet yang memberikan informasi yang tidak akurat dan salah. Mungkin ibu-ibu sekalian sudah menyaksikan sendiri betapa ketika kita masuk ke dalam internet gitu ya, kita mencari, saya pernah ini pengalaman asli ya. Jadi saya itu sedang mau ceramah begini ya, lalu saya itu sedang mencari tentang tafsir Al-Fatihah itu di dalam forum yang besar gitu dan waktu itu lagi sambutan, oke lah sambutan menurut saya ya udahlah bisa disambi-sambi gitu kan. Nah, saya itu mencari itu ternyata yang keluar itu yang meleding-meleding melet-melet gitu. Saya kaget banget, malu banget kan di meja bundar gitu dengan beberapa teman dari perguruan tinggi yang lain ini nyari apa gitu. Padahal saya itu asli nyari tafsir Al-Fatihah. Tetapi ternyata internet kita menyuguhkan hal-hal yang berbeda. Nah, kalau kita orang tua mungkin langsung dipop dengan. Tapi kalau itu yang memegang adalah anak-anak remaja, kita bisa ya kan, membayangkan apa yang terjadi. Keingintahuan mereka yang besar terhadap sexuality dan tidak ada tempat untuk mencari informasi, tentunya internet akan menjadi tempat pencarian informasi yang mereka sukai gitu. Padahal menurut penelitian, internet memberikan informasi yang tidak akurat, bahkan banyak sekali yang memberikan informasi yang salah. Jadi ini harus
harus apa namanya menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa pendidikan seks menjadi sangat urgen. Nah, ternyata penelitian dari uh, seluruh dunia telah menunjukkan bahwa program pendidikan seks yang memberikan generasi muda informasi yang sesuai dengan usia dan akurat secara ilmiah berkontribusi terhadap pencegahan infeksi seksual menular. Ya, kehamilan yang tidak diinginkan, pemaksaan seksual, pelecehan dan eksploitasi, serta peningkatan kualitas kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan secara umum. Nah, ini yang diberikan oleh UNESCO DLL itu. Nah, oleh karena itu di Amerika itu mulai tahun 1996 itu yang ada yang namanya AOUM atau Abstinence Only Until Marriage. Ini program pemerintah yang dituangkan dalam pasal 5 di 10 Undang-Undang Jaminan Sosial tahun 1996 gitu. Yang ada istilahnya abstinent education ya yang diartikan sebagai pendidikan yang memiliki tujuan eksklusif yaitu mengajarkan bekal sosial, psikologis dan kesehatan yang dapat dicapai dengan baik uh, dengan tidak melakukan aktivitas seksual ya abstinence itu tadi mengajarkan pantang melakukan aktivitas seksual di luar nikah sesuai standar yang diharapkan untuk semua anak usia sekolah. Ini nanti mungkin ada ibu-ibu yang mempunyai pengalaman di Amerika mungkin bisa di cross check. Mengajarkan bahwa tidak melakukan aktivitas seksual adalah satu-satunya cara pasti untuk menghindari kehamilan di luar nikah, penyakit seksual menular, dan masalah kesehatan lainnya. Nah, yang selanjutnya mengajarkan bahwa hubungan monogami dan saling setia dalam konteks pernikahan adalah standar yang diharapkan dari aktivitas seksual manusia. Mengajarkan bahwa aktivitas seksual di luar pernikahan memungkinkan menimbulkan dampak psikologis dan fisik yang merugikan. Lalu mengajarkan bahwa melahirkan anak di luar nikah kemungkinan besar akan menimbulkan akibat yang merugikan anak tersebut, orang tua, dan masyarakat. Mengajarkan pada generasi muda bagaimana menolak rayuan seksual dan bagaimana penggunaan alkohol dan narkoba meningkatkan kerentanan terhadap rayuan seksual. Ini menurut saya menarik ya untuk kita highlight juga. Mengajarkan pentingnya mencapai kemandirian sebelum melakukan aktivitas seksual. Kayaknya kita bakal setuju ya dengan ini. Kayaknya kok poin-poinnya kita banget gitu. Tapi apa ternyata? Program ini mendapatkan penolakan ya dari banyak pihak, termasuk ahli kesehatan. Kenapa? Karena ini dianggap tidak efektif. Ternyata banyak kebobolan juga, banyak juga yang tetap melakukan. Yang kedua, itu merupakan valid adolescence right. Jadi ini melanggar HAM gitu. Yang selanjutnya stigmatize or exclude many youth. Banyak generasi muda yang ingin melakukan kegiatan seksual itu dan mereka bisa melakukan kegiatan seksual dengan sehat menurut ahli gitu ya. Lalu harmful for gender stereotype. Nah, ini sangat ini banget gitu ya. Bias gender. Oleh karena itu mereka suggest reinforce adolescent sexual and reproductive health promotion should be based on scientific evidence and understanding public health principles and human rights. Jadi ada hal yang harus diperbaiki dari program yang sudah ada itu. Nah, apa kata mereka? AUM itu morally approach. Jadi mereka terlalu menekankan kepada approach, tidak menekankan kepada right-based approach. Nah, yang mereka inginkan adalah right-based approach. Oleh karena itu, mereka mengajukan GSA. GSA itu adalah Comprehensive Sexuality Education. The goal of sex education is to raise sexually healthy adult. Healthy development requires complete information, open and honest conversations, and support for decision making about sex and relationship. Nah, kayak apa nanti? Ini yang ditawarkan. Nah, DSA itu didukung oleh public opinion, ya. Nah, di situ include education about condoms.
Jadi mereka menuntut bahwa harus ada pendidikan tentang kontrasepsi, akses terhadap kondom. Oleh karena itu adanya ATM-ATM kondom agar anak-anak bisa mendapatkan kondom dengan cepat dan mudah gitu. Kemenkes Amerika juga calls for increasing the share of adolescents receiving formal instruction about birth control method. Jadi harus ada pengajaran tentang bagaimana birth control, lalu prevention of HIV, STIs, dan abstinence gitu ya. Jadi abstinence hanya salah satu cara. Kalau mereka sudah bisa menjadi orang dewasa yang bisa apa ya istilahnya berperilaku seksual secara sehat, maka didukunglah untuk menggunakan kondom dan sebagainya, gitu ya. Adolescents who have received sex education are less likely to have sex, kata mereka seperti itu. While those who have never received sex education are more likely to experience unwanted pregnancies, gitu ya. Knowledge has an influence on premarital sexual attitudes. Jadi yang mereka butuhkan adalah knowledge-nya gitu, bukan abstinence-nya. Kalau yang tadi yang pertama kan abstinence-nya, tetapi kalau di sini adalah knowledge. Oleh karena itu CSE adalah curriculum based education that aims to equip teenagers with knowledge, skills, attitude, and values that can prepare themselves for physical and social maturity. Katanya seperti itu. Oke, terus bagaimana orang Islam gitu ya pertanyaannya? Karena kemudian ketika kita apa iya lalu boleh memakai kondom, lalu bagaimana mereka birth control seperti itu, lalu tetap ya bahwa seks di luar nikah itu adalah hak bagi adolescents, tentunya bagi orang Islam tidak gitu ya. Karena Islam mempunyai pandangan tersendiri tentang seks, bahwa seks itu harus ditempatkan pada posisi yang mulia dan itu hanya terbingkai di dalam perkawinan. Jadi mungkin kalau basic prinsipalnya sama dengan yang apa namanya program pertama AUIM itu tadi, bahwa seks hanya ada di dalam perkawinan. Oleh karena itu tadi kan dituduh sebagai moral approach education gitu ya. Nah, menurut saya tentunya kita setuju dengan yang pertama tadi gitu, bahwa seks hanya boleh dalam bingkai perkawinan gitu ya. Tetapi sebenarnya menurut beberapa penelitian, Islam itu menilai kehidupan seksual secara positif, tidak mengajarkan bahwa seks itu menjijikkan, seks itu harus dihindari sehingga ada celibacy. Islam tidak mengajarkan celibacy. Jadi tidak mengajarkan bahwa orang tidak boleh melakukan hubungan seksual sama sekali. Oleh karena itu tidak ada pemimpin Islam yang diharapkan untuk tidak menikah. Itu tidak ya. Jadi pemimpin-pemimpin agama itu tetap diperbolehkan menikah. Jadi ini berbeda dengan ajaran yang lain. Nah, dan Islam itu di sini ditulis merayakan dorongan seksual sebagai kualitas alami dan normal dalam diri manusia. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang menjijikkan dan harus dihindari. Atar pada zaman Nabi, perempuan dan laki-laki Islam tidak pernah malu untuk menanyakan pertanyaan terkait dengan kehidupan seksual. Faktanya, pendidikan tentang masalah seksual telah diakui sebagai bagian penting dalam pendidikan agama anak. Oleh karena itu di dalam toharoh kita akan mengenal tentang seksual organ, mana yang harus dibersihkan dan sebagainya. Jadi di mulai zaman dulu pun itu sudah ada sebenarnya pendidikan seksual mulai dari anak yang masih usia dini. Pendidikan seks adalah wahana untuk mengembangkan spiritual yang seharusnya bersifat wajib bagi pendidikan setiap Muslim. Itu menurut Sah Andar itu tadi ya. Nah, sex education itu di dalam Islam mempunyai tujuan memberikan pemahaman yang memadai tentang perubahan fisik dan mental, proses kematangan emosi gitu ya. Makanya yang tadi saya katakan bahwa ini kan kita mengenal ada istilah puberti. Kalau di dalam Islam itu kalau kita sudah balik, ya. Balik itu kan kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan ditandai dengan menstruasi gitu ya. Ya di situ kan kita lalu mempelajari tentang perubahan fisik. Nah, yang belum biasanya kita tidak
mengkaitkan itu dengan proses kematangan emosi. Jadi banyak anak-anak yang sudah mens, tetapi emosinya tidak mengikuti menjadi lebih dewasa gitu. Jadi masih kekanak-kanakan, tapi dia sebenarnya sudah bisa hamil. Nah, ini yang agak bahaya ya. Lalu memberikan pemahaman tentang perbedaan laki dan perempuan gitu ya, yang seperti tadi. Jadi lalu organ itu lalu kita petakan, kalau laki-laki mempunyai apa, perempuan mempunyai apa. Kalau di dalam pendidikan yang diberikan oleh Bu Nur Rofiah tentang sexuality bagi laki-laki dan perempuan berbeda gitu ya, mesti dibuat menjadi satu perbandingan bahwa laki-laki itu dalam proses seksualitasnya selalu hanya enak, hanya nikmat saja. Dia mengalami mimpi basah sebagai tanda pubertas itu enak gitu ya. Sedangkan perempuan tanda pubertasnya itu kadang-kadang ada yang nggak enak sama sekali. Ada yang dilepennya sampai 2 hari, ada yang seminggu masih sakit perut terus gitu ya. Itu nggak dialami oleh laki-laki gitu. Lalu perempuan kalau sudah berhubungan dengan seksualitas itu ternyata hitung-hitungannya menjadi lebih banyak nggak enaknya gitu. Artinya ketika dia hamil gitu, baru 2 hari aja sudah mulai muntah misalnya gitu. Dan itu nggak dialami sama sekali oleh laki-laki gitu ya. Di situ diajarkan seperti itu. Lalu memberikan pemahaman tentang peran seks dalam kehidupan manusia. Nah, ini penting sekali. Mengapa sih manusia itu gitu ya melakukan sexuality? Jadi sexuality mempunyai tujuan yang sangat terkait dengan survival of human race gitu ya. Jadi ras manusia ini kalau tanpa hubungan seksual akan susah gitu ya. Jadi biasanya kehidupan seks dikaitkan dengan rumah tangga itu dikaitkan dengan lahirnya dzurriyyah baru dan diharapkan itu adalah dzurriyyah thayyibah. Lalu dalam pendidikan seks diharapkan ada pemahaman tentang seks dan segala ragamnya. Memberikan pemahaman tentang hubungan antar manusia yang dapat memberikan kepuasan baik kehidupan individu mau keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu kita diajarkan bahwa berhubungan seks di dalam bingkai rumah tangga itu artinya bahwa dia bisa puas secara individu, tapi juga bisa puas dalam keluarga itu karena kehadiran bayi baru dalam keluarga besar misalnya itu juga menjadikan satu yang sangat diharapkan. Lalu apalagi di kehidupan akhir-akhir ini bahwa lahirnya anak sebagai tenaga kerja baru itu sangat diapresiasi. Banyak sekali negara-negara yang kemudian tidak bisa melahirkan pekerja-pekerja baru karena infertility rate-nya rendah banget gitu. Jadi sangat mungkin bahwa nanti pabrik-pabrik tutup karena tidak ada yang menjalankan sebagai pekerja, misalnya seperti itu. Nah, itu perlu disadarkan ke arah sana. Yang selanjutnya memberikan pemahaman tentang perlunya nilai-nilai moral yang esensial, memberikan landasan rasional dalam mengambil keputusan terkait perilaku seksual. Nanti kita bicarakan. Memberikan pengetahuan mengenai kesalahan atau penyimpangan seksual agar individu dapat melindungi dirinya dan melawan eksploitasi yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan mentalnya. Ini perlu kita ceritakan. Banyak sekali yang saya tangani, anak-anak yang mendapatkan kekerasan seksual itu yang awalnya mempunyai hubungan mesra dengan lawan mainnya, katakanlah seperti itu ya. Kemudian masih dalam proses cinta-cintanya si perempuan, ternyata laki-lakinya itu meninggalkan dia. Nah, ini kan akan menimbulkan merusak kesehatan mental maupun fisiknya. Ada lagi yang dia menjadi korban eksploitasi seksual. Jadi dia sudah nggak mau, tapi pacarnya itu mengancam gitu. Kalau kamu nggak mau lagi, ya kamu akan tak sebarkan hubungan kita yang sudah seperti ini, akan tak kasih tahu semua orang bahwa kamu udah nggak perawan dan sebagainya. Jadi terjadilah eksploitasi seksual di situ. Lalu mengurangi prostitusi, ketakutan yang tidak rasional terhadap seks. Nah, ini banyak sekali juga anak-anak sekarang karena ada informasi yang salah dari em, apa namanya pendidikan seks yang tidak ada gitu ya. Mereka menjadi ketakutan yang tidak rasional terhadap seks gitu. Bahkan lucu ada beberapa psikolog yang melaporkan pada waktu kita pertemuan itu bahwa ada beberapa pondok pesantren yang di situnya banyak anak-anak yang kemudian lesbian.
Jadi daripada mempunyai hubungan dengan laki-laki kan nggak boleh gitu ya. Jadi diwanti-wanti oleh gurunya tidak boleh gitu Pak. Kayak gitu haram dan sebagainya. Ah, berarti dengan perempuan nggak apa-apa. Jadi sesama perempuan malah mempunyai hubungan intim. Nah itu kan menjadi salah juga. Lalu memberikan pemahaman dan konsumsi yang dapat menjadikan individu melakukan aktivitas seksual secara efektif, kreatif, dan berbagai peran, misalnya sebagai istri atau suami, orang tua, anggota masyarakat. Jadi nanti diharapkan bahwa dengan adanya sex education itu kita mempersiapkan generasi muda kita itu menjadi generasi yang bertanggung jawab sebagai istri atau suami, sebagai orang tua, dan juga sebagai anggota masyarakat. Mengembangkan pemahaman diri terhadap fungsi dan kebutuhan seks. Nah, itu juga kita katakan, terutama kepada mahasiswa. Ya, mahasiswa ini kan semuanya sudah usia menikah. Sebenarnya mereka memang sudah berhak untuk menikmati hubungan seksual gitu. Tetapi karena dia memilih untuk kuliah, tentunya dia harus mempertimbangkan bisa nggak aku selesai kalau aku misalnya menikah sambil kuliah dan sebagainya. Nah, itu kan juga harus diajak berpikir karena banyak sekali anak-anak yang hanya keburu nafsu dan mereka mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan logis. Hanya sempit aja dia berpikirnya. Pokoknya aku butuh seks ya udah aku lakukan dengan cara yang menyimpang dan sebagainya. Lalu membantu peserta didik dalam mengembangkan kepribadian. Jadi dia bisa menjadi lebih dewasa, mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, itu penting sekali. Yang perlu kita garis bawahi bahwa Islam melihat seks sebagai suatu anugerah dari Tuhan yang mempunyai fungsi penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tadi ya. Lalu tidak menganggap seks sebagai sesuatu yang menjijikkan dan kotor. Pendidikan seks merupakan bagian yang integral dari pendidikan keimanan, akhlak, dan ibadah. Pendidikan seks mendorong untuk menghargai kemanusiaan dan hanya menyalurkan impuls tersebut untuk tujuan tertentu, yaitu tujuan yang baik, dan pada waktu tertentu. Maksudnya waktu tertentu adalah setelah menikah. Gitu. Oke, sekarang tawaran kita kayak apa? Nah, itu yang harus kita pikirkan bersama-sama dalam forum ini. Saya sengaja untuk mengajak ibu-ibu sekalian untuk memikirkan bagaimana kira-kira tawaran kita ke depan. Gitu. Karena ini ditunggu oleh Pak Yai kita, Pak Izzuddin tadi barusan juga saya berkontak gitu ya. Jadi kita akan ada waktu Jumat ya. Jadi Kamis malam Jumat itu mungkin nanti kita akan diberikan beberapa sesi untuk mengisi di Ma'had untuk anak baru nanti. Nah, saya dalam hal ini mencari bolo gitu kan. Nggak mungkin saya juga nggak mempunyai ilmu yang cukup, saya juga nggak punya waktu yang cukup gitu ya untuk ngayai 5.000 mahasiswa itu tentu satu PR yang luar biasa besar. Oleh karena itu saya mengajak ibu-ibu sekalian yang mungkin mempunyai minat di bidang ini, monggo bisa japri atau mungkin nanti kita adakan satu forum tertentu untuk menggodok tentang kurikulumnya. Nah, yang saya pikirkan ini memikir dalam waktu yang sangat sebentar gitu ya. Jadi kita modulnya misalnya isinya modul satu itu mahasiswa sehat gitu ya. Minimal mungkin ada 3 modul. Lalu isinya adalah tantangan mahasiswa masa kini, mengenali dan mencintai diri gitu. Seks dalam kehidupan manusia, merancang kehidupan seksual Islami atau sehat secara Islam itu kayak apa gitu ya. Yang kedua, terampil mengelola diri. Kita bisa bedah kasus, pengelolaan emosi, lalu self protection itu kayak apa, membangun relasi sosial, lalu pengambilan keputusan, refleksi memantapkan diri sebagai remaja, misalnya kayak gitu itu dari BUS. Lalu yang ketiga, Kak, saya ingin menawarkan seks dan Islam gitu. Itu modul ketiganya. Kita mengolah lagi, mengapa sih misalnya Islam serasa ini? Kalau saya berbicara di hadapan teman-teman PSGA sekarang jumlahnya itu 70 orang. Jadi kita berdiskusi tentang banyak hal dengan anak-anak muda itu dan saya juga sering memancing-mancing gitu ya pendapat mereka bagaimana tentang sexuality gitu. Saya sering memancingnya dengan mengapa sih Islam itu resek gitu. Kalau Omai Rama kan memancingnya dengan mengapa yang mungkin Bu Safi ini yang hafal. Mengapa yang indah-indah itu diharamkan ya Bu Safi ya kayak gitu ya lagunya Roma Irama gitu. Tapi jawabannya Roma Irama karena itu apa Bu Safi? Karena itu adalah hasutan setan ya.
Saya ingat lagunya, tapi malu untuk bernyanyi. Nah, kita ingin mengupas gitu ya ayat-ayat Al-Qur'an misalnya yang wala taqrabu zina gitu ya innahu kana fahisya wa sa'a sabila itu dengan cara kekinian gitu. Kenapa sih zina itu kok nggak boleh? Padahal kan itu sesuatu yang sangat nikmat, enak. Bahkan di Western Society itu sesuatu yang diselebrasi gitu. Di sana ada istilah YOLO. YOLO artinya you live only once. Kamu hidup sekali-sekalinya ngapain? Saya masih ingat ketika ada anak Australia itu mengejek ya dalam tanda kutip ke Mbak Kasih gitu. Kamu mas misalnya kayak gitu ya. Masih apa istilahnya? Ya kayak gitu lah. Apa kalau di sana kan nggak mungkin ya anak umur 20 itu masih virgin gitu misalnya. Kayak nggak mungkin aja gitu. Umur 17 aja kalau never been kissed kan jadi olok-olokan. Jadi, kehidupan seksualitas itu di dunia zaman sekarang itu menjadi sesuatu yang diselebrasi sedemikian rupa, ditonjolkan seolah-olah itu suatu kehidupan yang sangat nikmat dan boleh dinikmati siapa saja, bahkan tidak harus orang yang sudah menikah gitu kan. Semua film mengiming-imingi hal itu, semua novel gitu, hampir semuanya kalau bisa dikatakan tidak semua, tapi hampir semuanya itu ngiming-imingi tentang kenikmatan seksualiti. Ya bagaimana anak-anak nggak kemudian pingin mencoba gitu ya, karena semuanya media yang ada itu ngiming-ngimingin mereka gitu. Nah, jarang dikupas tentang mengapa di dalam Islam itu kok wala takrobu gitu loh. Nggak mendekati aja nggak boleh. Ternyata kalau manusia itu beda dengan bonobo, beda dengan kucing gitu kan. Isik-isik-isik bluk gitu kan kalau di kucing gitu. Manusia kan enggak. Manusia pasti ada preambulnya lah orang bisa berduaan seperti itu. Itu kan karena ada circle-nya gitu. Jadi kamu jangan mendekati circle itu. Kalau kamu mendekati circle itu, maka kamu enggak terasa bahwa kamu nanti akan kesedot ke dalamnya gitu. Kalau orang tua bilang mengatakan jangan deket-deket sumur karena nggak ada orang kejebur sumur tanpa mendekati sumur itu gitu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin untuk bahan apa namanya discussion ya dengan anak-anak muda. Yang kedua tentang hadis ya ma'asyarus syabat man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj gitu ya. Mengapa sih kalau itu harus ada yang sudah sampai gitu ya, yang sudah mampu gitu. Bahwa yang sudah mampu menikah itulah yang menikah gitu. Yang belum mampu menikah ya ojo menikah kan bisa juga seperti itu ya. Kenapa kok diharapkan menikah? Karena dengan menikah itu dia yang akan menjaga mata gitu ya. Kalau belum menikah itu kan ting-ting ya. Ting-ting itu artinya tingak-tingu. Ini mungkin Mbak Asni nggak tahu. Kalau ting-ting itu artinya tingak-tingu. Jadi Joko Ting-Ting, Perawan Ting-Ting itu artinya tingak-tingu. Tapi kalau sudah tua seperti saya udah nggak boleh lagi tingak-tingu itu gitu. Kalau once kita get married gitu ya kita seharusnya stick on satu aja partnernya gitu. Sudah nggak boleh tingak-tingu lagi. Oke, seperti itu. Karena pada hakikatnya menikah itu akan menjaga pandangan gitu ya. Kalau nggak mampu gimana? Kalau nggak mampu ya kamu puasa gitu. Nah puasa itu sebenarnya bukan hanya puasa Senin Kemis, puasa Daud, gitu. Bukan hanya itu. Tetapi puasa dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita pada keinginan seksual gitu. Tentunya drakornya juga udah enggak gitu kan. Atau film-film lain yang akan membuat anak-anak menjadi kepingin gitu. Itu kan yang harus dijauhkan. Misalnya seperti itu. Lalu misalnya baik seks outside wedlock is haram gitu ya. Mungkin seperti itu. Makosyid syariahnya apa? Mengapa diharamkan kita um, apa namanya melakukan zina outside wedlock? Karena kalau tanpa pernikahan itu kan nggak jelas. Karena pernikahan itu akan melindungi nasab. Kita kebayang ya kalau misalnya nggak tahu ini anaknya siapa gitu. Ada bapak menikahi anaknya, ada saudara menikahi saudaranya sendiri dan atau kawin lah ya itu mengawini saudaranya sendiri. Lalu perlindungan terhadap kesehatan tubuh kan ternyata mas kalau incest itu juga akan membahayakan kesehatan dan sebagainya. Lalu perlindungan terhadap organ reproduksi. Ini yang anak-anak biasanya tak ceritanin karena saya membaca tentang FWB. Ya. Jadi Friends with Benefits ada orang yang melakukan hubungan seksual itu dengan 50 partner dalam setahun dan dia mengatakan, setahun itu indah banget dengan 50 partner dan dia
nggak pernah merasa ada yang nggak enak gitu. Dan ini laki-laki tentunya ya. Dan dia masih kurang aja gitu. 50 pun belum cukup ternyata. Hanya pada sampai suatu titik. Titiknya apa ternyata? Ternyata ya dia mendapatkan penyakit seksual menular gitu. Nah, itu perlu dibahas dengan anak-anak muda dengan apa contoh-contoh real ya. Karena itu contoh-contoh realnya sudah banyak. Lalu harga diri dan masa depan. Nah, kita itu karena manusia mempunyai martabat yang mulia, tentu yang paling mulia di antara apa namanya makhluk lain, dan itu tentu harus kita pertahankan. Dan kemudian keduanya adalah masa depan manusia itu. Ternyata kan perilaku zina, misalnya dan dengan FWB, itu tak satu pun orang FWB itu pingin punya anak kok. Kalau ada yang punya anak pasti kecelakaan. Dan kita tahu ya, anak yang tidak dikehendaki gitu, unwanted child, itu kan perlakuannya akan berbeda dan ini juga membahayakan. Dan kalau semua orang hanya FWB, pasti dalam kurun waktu mungkin nggak sampai 2 generasi ya. Itu human race itu pasti punah gitu. Jadi apa namanya berperilaku seksual yang sehat itu sebenarnya adalah demi human survival juga. Seperti itu ya. Ya minimal seperti itu yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita. Tentu masih banyak hal yang kita bisa eksplor, tapi saya ingin berhenti di sini karena saya ingin banyak memberikan masukan tentang tugas kita yang segera akan diberikan oleh Mahat untuk membina 5.000 anak-anak yang masih baru masuk di UIN dan itu masa-masa pembentukan ya kepada mereka bagaimana kita juga ikut andil. Pak Izzuddin selalu mengatakan bahwa Mahat itu bukan hanya tanggung jawab Ma'had, tapi tanggung jawab kita semua. Yuk kita berkontribusi dengan satu hal minimal untuk Islamic Sexuality Education. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Monggo, Pak. Oke, Ibu, terima kasih banyak terkait materi yang disampaikan Ibu. Sangat mind-blowing sekali mengenai comprehensive sex education, ya, Bu. Emang marak sekali, Bu, sekarang yang namanya, apalagi saya termasuk generasi muda yang dimana banyak yang FBB gitu, Bu. Friends with Benefit. Itu sangat marak banget, Bu. Karena mungkin dari lingkungan juga, bagaimana seorang bisa terpengaruh dengan orang lain. Kemudian, tadi juga dijelaskan dari Ibu bahwa di lingkup pondok pesantren sekalipun itu masih ada kayak sesama jenis gitu Bu, karena mereka ada salah ketika yang lawan jenis, jadi mereka memilih untuk sesama jenis gitu Bu, itu sangat kayak miris gitu Bu. Mungkin setelah yang Ibu sampaikan tadi, ada materi yang tadi Bu Isti ada sampaikan, mungkin dari ibu-ibu yang lain ada yang perlu ditanyakan ataupun yang perlu didiskusikan hari ini. Persilahkan. Monggo Ibu-ibu. Ayo Mbak Biba, dari pandangan anak muda kayak apa? Ya open mic, sensitif ya. Oke, siapa? Mbak Lia, Mbak Lia. Mbak Win, ya apa teman-teman sampean? Oke, kami mohon Bugalo dulu. Bugalo sebagai wadek tiga. Monggo Bugalo. Monggo open mic. Matur nuwun Bu Is, langsung ditodong dengan Bu Is ini. Kami tadi sengaja mempercepat makan kami demi mendengarkan sesinya Bu Istiada ini. Oke. Kalau saya melihat tadi ada, ini mungkin yang umum dulu nggih Bu Is nggih. Ada tentang organ reproduksi. Jadi organ reproduksi ini mungkin juga nanti masalah literasi gizi itu juga tidak kalah pentingnya ketika em, anak-anak mulai tumbuh, bahkan mulai balita sampai dewasa pun
literasi itu masih diperlukan. Saya kira ini juga bisa menjadi muatan di modul tadi tentang apa terampil menata diri. Mungkin bahasanya dibuat bahasa-bahasa yang anak muda banget, mungkin gaya hidup atau apa. Jadi tidak ansih tentang eh, di terampil itu kan memang sesuatu yang penting, tapi mungkin bahasa saja yang disesuaikan. Itu yang umum bahwa literasi gizi juga penting untuk mensupport kesehatan organ reproduksi. Kemudian terkait dengan pendidikan seks ini, saya mengapresiasi betul Bu Is ini sangat luar biasa intensif dalam edukasi, mempromosikan tentang masalah-masalah perempuan. Nah, di sex education ini nanti diharapkan sampai ke wilayah pendidikan formal mereka ketika di fakultas, Bu Is. Nah, sinergi dengan Ma'had ini juga sangat strategis karena beberapa tahun yang lalu bersama Bu Is itu kami memikirkan bagaimana memperkuat fungsi Ma'had selain bidang akademiknya seperti di ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Nah, sekarang ada poin yang juga menjadi jembatan. Kalau di kemahasiswaan, selama ini masih taraf ini Bu Is, yang Bu Is melanjutkan apa yang dilakukan Bu Is tentang fakta integritas. Jadi setiap mahasiswa kami beri fakta beberapa hal, salah satunya adalah kekerasan seksual ini. Tapi di tataran operasionalisasi memang terus terang belum belum menemukan format Bu Is. Jadi saya harap nanti berangkat dari Ma'had ini lalu akan kami tindak lanjuti di level fakultas. Jadi operasionalisasi di Ma'had lalu kami lakukan selanjutnya akan kami sesuaikan dengan konteks fakultas. Gitu Bu Is, mungkin nanti apakah program dengan Ma'had ini tahun ini ya Bu Is ya? Insya Allah. Oke, oke. Jadi nanti kami sudah memperoleh starting point ya untuk menjadi acuan. Formatnya berarti memaksimalkan ini adik-adik penggerak ini, Bu Is. Saya mungkin pertanyaannya di format sehingga saya bisa mengantisipasi untuk di konteks fakultas. Ngoten, Bu Is. Oke. Matur suwun sangat Bu Galuh. Jadi ini masih program baru, baru kita bicarakan secara mentah ya dengan Mudirul Ma'had, tapi beliau menyambut dengan sangat baik. Tapi kemarin saya tidak mengambil kata-kata sexuality education gitu. Nah tadi ketika saya berdiskusi dengan beliau, beliau wow gitu kayak, namanya kok nges banget. Saya bilang nama bisa di ini kok Pak, nama masih bisa dinego gitu ya. Saya hanya mengambil apa namanya poin yang menghentak aja gitu. Karena kadang-kadang orang memang menghindari kata sexuality gitu. Tetapi bagi anak-anak muda itu sebuah apa ya, sesuatu yang mereka ingin tahu gitu loh. Mengapa kita malah menamakan sesuatu yang anak-anak biar voluntarily datang gitu. Masih biar kayak gitu gitu. Karena kalau namanya sangat apa plain-plain saja, mungkin mereka mau datang dengan ogah-ogahan. Nah, kita nggak ingin anak-anak datang dengan ogah-ogahan gitu. Mereka harus yang tertarik dan mereka yang kayak tadi ya, kita memakai OBE ini di dalam pendidikan seks juga gitu. Jadi apa namanya outcome-nya kita tentukan jelas gitu. Jadi setelah mengikuti program ini dia akan bisa apa gitu. Itu mungkin mau kita apa namanya minta teman-teman yang ahli pendidikan itu merancangnya ke situ dan nanti harus ada tesnya apakah mereka nah ini juga akan bisa menjadi ajang penelitian dan pengabdian bagi ibu-ibu sekalian gitu. Jadi seharusnya memang kita selalu membuat sesuatu itu bisa menjadi pengajaran, penelitian, pengabdian. Jadi apa namanya tiga hal itu selalu circle gitu. Dan itulah fungsinya di perguruan tinggi memang seharusnya Tridharma itu tidak bermain sendiri-sendiri, tetapi Tridharma itu memang satu kesatuan. Nah, yang kedua, saya senang sekali Bu Galuh tadi mengingatkan tentang literasi gizi. Kami ini sudah menawarkan pada anak-anak itu lama sekali ya Mbak Lia. Saya itu mau membuat sebuah tayangan YouTube yang judulnya itu Gizi Anak Kos gitu. Kan
kita sudah mempunyai banyak tayangan YouTube, Instagram gitu di teman-teman, tapi ketika kita ajak yang gizi anak kos itu masih agak agak berat ya, mungkin karena fasilitas dan sebagainya yang belum kita punyai gitu. Jadi kita belum bisa. Tapi kalau memang ini nanti bisa ada, kami sangat berterima kasih pada Bu Galo apabila bisa meminjamkan putrinya yang ahli gizi gitu untuk broadcast juga boleh gitu Bu di kita. Jadi tanya jawab seputar gizi bisa melalui Instagram, bisa melalui YouTube. Monggo kita nanti pilih yang mana gitu. Dan biar teman-teman juga akrab ya, karena kita mengharapkan teman-teman ini akrab dengan gizi itu mulai dari awal. Nanti juga testimoni dari Mbak Bibah mungkin akan menjadi penting gitu. Bagaimana dia misalnya memprogram mempunyai anak itu harus dimulai dari perbaikan gizi dulu gitu ya Mbak Viva ya. Bukan berarti gizinya dulu jelek gitu, bukan. Tetapi bahwa kita apa ya, istilah Bu Galo tadi apa Bu? Gaya hidup. Nah, gaya hidup anak-anak sekarang kan memang berbeda dengan orang dulu. Kalau orang dulu memang nggak ada, jadi hidupnya selaras dengan alam. Karena yang dimakan ya sawo codotan gitu kan, lalu ramban-rambanan gitu. Dan ternyata itulah yang malah membuat persiapan hamil dan kemudian bereproduksi bagi laki-laki juga iya gitu itu ternyata penting lah anak-anak sekarang itu jauh dengan alam minumnya soda gitu ya makannya cireng atau whatever yang seperti itu yang sudah highly apa ya diolah yang nggak karuan itu ternyata menjauhkan dari kualitas bagusnya sperma dengan kualitas indung telur gitu nah itu juga perlu kita sadarkan. Oke, saya spill sampai di situ dulu. Mungkin ada yang lain dulu. Monggo Ibu-Ibu. Ayo testimoni Mbak Biba. Ini dibikin romantis ya. Oke. Saya mengajak ini teman-teman psikologi belum hadir ya? Teman-teman psikologi. Nah, Mbak Bu Rahmani monggo, open mic. Ya, silakan. Saya Bu ya. Nggih. Oke. Jadi memang upaya kita untuk apa ya, menggencarkan pendidikan seks ya sejak dini ya sejak anak-anak itu kita sudah berusaha maksimal, tapi ternyata dukungan dari orang tua itu kurang. Nah, ini yang saya alami untuk di wilayah kampung saya sendiri. Jadi walaupun kita sudah memberitahu tentang apa sih resiko-resikonya gitu tentang pernikahan dini misalnya dan kehamilan remaja. Tapi mereka itu lihatnya dari yang sudah ada di sekitar situ. Di RT saya itu tidak sedikit yang protol di kelas 2 SMP menikah. Nah, prosedur menikahnya juga bawah tangan gitu ya. Beli umur. Jadi sampai ada harga-harganya itu tahu Bu. Harga itu. Oh, kalau beli umur nambah umur setahun itu berapa, nambah 2 tahun berapa. Nah, ya ini ironisnya di situ Bu. Artinya selama ada kelonggaran sistem, praktek itu tetap berjalan. Jadi yang dilihat kan, oh enak ya, Mbak yang itu udah usia 30 itu sudah punya cucu, yang dia sendiri sudah hamil usia 13 sudah hamil, 30 ya sudah gendong cucu. Dan itu 3 generasi seperti itu, Bu. Di wilayah RT saya seperti itu. Padahal RT saya kan ya ada di wilayah kampus, bertetangga dengan kampus. Nah, ini kan ironis sekali. Nah, em, bagaimana ya Bu menjadikan ini ada apa ya hubungan kebijakan lah sehingga baik dari kantor KUA dari Pemda ini menjadi concern gitu. Jadi bahwa jangankan masyarakat pedesaan, jangankan yang di pelosok, yang di kota di tengah-tengah itu loh, ya masih ada seperti itu. Ya, karena apa? Ya karena kelonggaran sistem. Nah, ini kan kebetulan tetangga saya tuh anaknya ya sehat-sehat aja gitu. Dan memang
yang kita sampaikan, "Wah, nanti ada gangguan kehamilan, janin dan lain itu tidak terjadi." Ya, seperti itu. Jadi em, dilematis juga. Monggo mungkin ada apa ya saran praktis atau apa yang setidaknya dari bottom up itu bisa kita kerja. Terima kasih, Bu. Em, saya ingat ketemu dengan beberapa kepala KUA ya beberapa minggu yang lalu. Itu beliau bercerita tentang adanya pengetatan tentang dispensasi kawin. Itu akan ada sanksi kepada hakim yang mempermudah pemberian dispensasi tanpa alasan yang jelas. Jadi itu diberikan hanya dalam keadaan darurat. Nah, darurat itu memang interpretable juga, tetapi bahwa eh, tidak semudah-mudah gitu loh. Apalagi kalau sudah diketahui ada jual beli umur. Ini akan menjadi poin sangat membahayakan bagi pelaku-pelakunya. Jadi insya Allah ini akan ada penertiban dalam waktu yang dekat ini. Yang saya dengar seperti itu, Ibu. Jadi semoga itu segera terwujud sehingga tidak ada istilah jual beli umur. Kan ini menjadi sangat memalukan ya. Kalau umur bisa dibeli itu kan jadi malu banget ya kita kepada masyarakat luar gitu. Artinya bahwa ya kita melakukan praktek-praktek yang ilegal demi uang itu kan menjadi aneh banget ya kalau itu memang ada. Lalu yang saya ingat lagi ada istilah yang kemarin menarik Bu. Saya barusan ngisi di Jember. Nah di Jember itu ada istilah jus janda usia sekolah. Jadi masih usia sekolah itu sudah menjadi janda gitu. Nah itu terus tanggapan bapak-bapak malah asik nih gitu. Ada stok baru. Makanya kemarin, berapa tahun ya? 2 tahun yang lalu ya, yang ada legislatif mengusulkan adanya perda janda. Karena janda itu banyak banget, lalu ada perda janda. Nah, perda janda itu isinya ternyata adalah dorongan kepada bapak-bapak untuk menikah lagi. Itu dilontarkan oleh salah satu anggota DPR, gitu. Nah, mereka menyambut gembira karena ada jus tadi. Jadi, janda usia sekolah, ini masih kinyis-kinyis banget nih, kata mereka. Waduh, ternyata ketika saya turun sendiri ke pengadilan-pengadilan, banyak perempuan yang nggak ingin. Jadi bukan solusi. Dia menjadi janda nggak ingin kemudian solusinya adalah dinikahi orang lain itu tidak. Nggak sama sekali. Banyak di antara mereka yang trauma nikah. Karena menikah hanya membuat mereka sengsara. Udah hidupnya pas-pasan, gaji suaminya nggak jelas, tapi dia dijadikan sasaran kemarahan, nggak sedikit yang dikamplengi gitu ya. Jadi ada yang dia itu mengajukan gugat cerai tanpa tahu besok harus bisa makan apa. Itu membuat kita benar-benar, ya Allah, senekat itu gitu. Kata ibunya, yang penting aku keluar dari neraka itu. Entahlah nanti ada neraka yang lain, tak pikir buri. Itu kan udah yang apa ya, udah mentok banget gitu loh, bahwa pernikahan itu nggak menjanjikan kebahagiaan yang selama ini digembar-gemborkan oleh orang gitu loh, bahwa sexual relationship itu nggak semudah yang dibayangkan orang, apalagi dia masih muda, dia pada waktu itu memang menikahnya masih usia 16 tahun ya kayak gitu ya, pokoknya senang-senang aja pingin menikah, ternyata di pernikahan nggak semanis yang dia bayangkan gitu, dan dia datang ke pengadilan pokoknya pingin lepas aja gitu. Jadi kalau solusinya adalah kemudian dinikahi oleh yang lain, bukan bukan begitu pula gitu loh. Ternyata bagi para janda itu juga itu bukan solusi gitu. Jadi yang jus tadi nggak mudah-mudah loh. Ini kalau ada bapak-bapak nanti yang melihat YouTube-nya, nggak mudah loh bapak-bapak untuk mendapatkan jus itu tadi. Gitu. Jadi karena apalagi kalau anak-anak sekarang yang sudah bisa jadi mua, dia bisa berjualan di pinggir jalan, dia pilih berjualan di pinggir jalan, dia mempunyai kebebasan ekonomi dan kebebasan individu gitu. Daripada harus masuk lagi ke ranah pernikahan yang menyakitkan gitu. Nah, itu juga harus ada yang seperti itu. Jadi yang kita harapkan itu tadi kebijakan semoga segera ada ya Bu Rahmani. Jadi agar tidak ada praktek-praktek yang mudah untuk memberikan kelonggaran. Jadi kita memang harus menanggapi ini secara sistem. Itu. Monggo mungkin masih ada yang lain? Kalau belum ada, saya spill sedikit bahwa saat ini PSGA lagi menyusun sebuah film yang untuk pencegahan pernikahan anak. Sebenarnya ini adalah proyek yang sudah lama,
teman-teman PSGA sudah mungkin 2 tahun yang lalu kami mengadakan penelitian dengan Bu Leli dan kawan-kawan dan itu belum menjadi film, masih menjadi skrip pada waktu itu. Nah, sekarang ini kita wujudkan menjadi film, jadi mohon doa restu. Nah, film itu adalah untuk pencegahan pernikahan anak yang sekarang kita bagi menjadi 2 film pendek. Satu yang diharapkan untuk ditonton oleh anaknya dan satunya adalah ditonton oleh orang tuanya gitu ya. Memang kita pisahkan menjadi 2 film pendek dan kita nggak jadi film panjang. Kalau yang dulu maunya 1 jam, sekarang kita buat yang 10 sampai 15 menit max gitu. Jadi yang pendek aja gitu. Em, itu yang mungkin teman-teman kita juga akan melanjutkan kalau memang nanti film kita bisa bagus, kita akan lanjutkan dengan yang pencegahan sexuality outside marriage. Aku ingin mengundang Bu Mundi nih. Bu Mundi, apakah Bu Mundi ada ikut? Monggo Bu Mundi, mungkin sebagai ahli cultural studies bisa memberikan eh, rekomendasi. Monggo Bu Mundi. Oke, monggo Nggak monggo. lama-lama juga sih. Gimana sih tadi? Ada pertanyaan apa? Enggak, ini tentang fenomena seksual. Oke, gimana Bu Isti? Monggo, bagaimana mungkin ada usul-usul atau mungkin ada perbandingan-perbandingan di negara lain terkait dengan sexuality education? Oh ya. Jadi sexual education itu memang merupakan satu hal yang penting. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Isti dari tadi ya, bahwa itu satu hal yang krusial, yang penting, yang harus semua orang familiar gitu, educated dengan isu itu. Cuman masalahnya adalah saya kira sexual education itu perlu dibuat penjenjangan semacam itu, Bu. Jadi level sexual education-nya anak SD dengan anak SMP, dengan anak SMA misalnya. Jadi itu berbeda karena tingkat kematangan baik fisik maupun psikologis berbeda. Terus yang kedua, saya kira tadi menarik apa yang disampaikan Bu Isti tentang uh, peraturan atau rencana undang-undang tentang janda tadi ya. Saya kira kalau itu yang mengusulkan dan membahas itu para laki-laki, itu menjadi sangat male gaze, sangat perspektifnya laki-laki, sehingga nggak ada baiknya sama sekali. Tetap saja karena kepentingannya adalah lebih pada kepentingan laki-laki. Jadi kalaupun ada yang namanya peraturan terhadap perempuan, entah itu janda, entah itu apa tadi yang jus-jus tadi, itu harus berperspektif empowerment terhadap perempuan dan itu harus dilakukan, dipikirkan, apa ya, diusulkan. Itu yang menggarap itu harus perempuan gitu. Tetap saja kalau yang menggarap laki-laki, apalagi laki-laki yang pada di kursi DPR misalnya, itu nonsense. Nggak ada hal yang bagus yang akan bisa ditelurkan kalau itu berkaitan dengan perempuan ya. Jadi harus diperjuangkan memang dari bawah dan yang paling penting adalah bagaimana empowerment terhadap perempuan itu sendiri gitu. Pada dasarnya saya kira semua perempuan sebagaimana yang dicontohkan Bu Isti tadi, mereka mau bekerja, mereka mau banting tulang apapun pekerjaan yang harus dilakukan. Yang sering jadi masalah itu kan orang di sekitarnya yang tidak mendukung karena berbagai alasan yang sifatnya mungkin normatif, normal sosial yang tidak praktikal dan itu juga merupakan selubung dari patriarki juga gitu. Misalnya dengan alasan malu, kamu tuh bikin malu keluarga aja dengan apa status yang begitu bla 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 misalnya gitu.
Tapi artinya itu tidak menyelesaikan masalah dalam perspektif perempuan, tapi lebih sering kemudian solusinya adalah ya udah pokoknya menikah, pokoknya statusnya enggak janda misalnya kayak gitu. Nah, itu kan lebih pada untuk kepentingan laki-laki. Oleh karena itu empowerment terhadap perempuan di berbagai lini itu satu hal yang sangat 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 krusial. Jadi sexual education di level anak kecil dari mulai SD, SMP, SMA itu sangat krusial. Kita banyak melihat banyak kasus di mana yang jadi korban itu perempuan dan masih anak-anak sekolah kayak gitu. Selain itu, kalau di level yang tadi ada misalnya janda yang masih muda-muda dan sebagainya, itu kan kenapa muncul kayak gitu? Karena kan banyak norma-norma sosial yang ada di sekitar kita yang tidak mendukung itu ya penguatan perempuan. Jadi orang lebih suka sing penting menikah gitu. Pokoknya sing penting segera menikah. Sebenarnya siapa yang berkepentingan untuk seorang anak perempuan itu segera menikah? Orang tuanya, lingkungan sekitarnya gitu kan. Bukan eh, demi untuk anak perempuan itu sendiri. Tapi saya beberapa waktu yang lalu membaca tulisan di, kalau nggak salah di The Conversation tentang um, pernikahan dini yang banyak kan terjadi di Madura. Madura itu salah satu yang paling banyak tingkat pernikahan dininya. Uh, Nah, ada salah satu strategi itu yang saya kira menarik ya. Bagaimana anak-anak Madura, anak-anak perempuan Madura itu menghindari pernikahan dini itu, yaitu dengan alasan bersekolah. Oke, mau menikah nantilah kalau sudah lulus SD. Sudah lulus SD, saya nantilah kalau sudah lulus SMP. Ada SMP kemudian lulus. Nah, itu saya kira ada beberapa contoh yang perlu di boosting up ya, perlu disebarluaskan dan perlu ditularkan kepada banyak orang karena saya kira masih banyak sih anak-anak perempuan termasuk ya kayak di Madura atau di berbagai daerah gitu ya di Jawa Timur ini yang tidak bisa berkelit dari pernikahan dini karena keluarganya, karena orang di sekitarnya seperti itu. Kayaknya begitu deh Bu Isti. Iya, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih Bu Mundi, bagus sekali ya. Harus ada pembabakan ya. Jadi umur berapa? Nah, ini yang ada di saya ini ada umur 7 sampai 10. Itu itu kelihatan nggak ya di layar? 7 sampai 10 mulai fakta tentang reproduksi secara umum seperti perkawinan, lalu 10 sampai 13 itu embriologi tentang tanda-tanda seks serta menstruasi ya. 10 sampai 13 itu kan anak-anak menuju puberti, lalu 13 sampai 16 itu sudah mulai persetubuhan, perkawinan di luar pernikahan, misalnya apa hal-hal yang menjadi krusial ya di situ kenapa nggak boleh gitu ya misalnya. Lalu yang 16 ke atas ini yang sudah harus komprehensif banget. Nah, ini 16 ke atas sebenarnya mahasiswa kita itu ada di situ ya. Jadi kita Iya, betul. membicarakan ini secara komprehensif dan kalau dia misalnya dari kecil belum mendapat berarti ya harus keseluruhannya itu kemudian dirangkum di umur 16 ke atas itu agar mereka benar-benar mendapatkan secara utuh ya pendidikan seksnya itu termasuk bagaimana di Islam itu mulai bisa membedakan biasanya kalau orang kan bisa ini mumayis ya yang bisa membedakan yang bisa diukur dengan kuping bisa dipegang dan kayak gitu ya mengapa itu di fase itu dan sebagainya mulai dari situ sampai ke tua dan sampai kepada saya kok membayangkan begini anak-anak itu mau mempunyai kehidupan seks yang lama yang nikmat yang bisa sampai 60-70 tahun masih bisa menikmati enggak sih atau hanya yang di umur 20 sampai 30 sudah kemudian di umur 30 sudah kena apa namanya infeksi menular seksual gitu kalau nggak mau seperti itu, ya harus melakukan abstinence itu tadi gitu. Jadi itu adalah konsekuensi logis dari sebuah pilihan. Kalau kamu mau FWB sekarang dengan mempunyai 50 partner, ya mungkin dalam waktu setahun aja kamu sudah ledeh gitu. Kayak gitulah kata-kata yang jelek-jelek kayak gitu yang
yang kemudian saya mempunyai 2 dokter yang mempunyai gambar-gambar dan sebagainya karena beliau ini adalah yang dipakai rujukan oleh anak-anak sekitar kampus itu, dan itu gambar-gambar tentang penyakit-penyakit itu luar biasa gitu. Jadi bukan untuk menakut-nakuti, tetapi itu adalah fact gitu ya, yang dia harus tahu bahwa yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan 4-5 tahun kemudian hampir bisa dipastikan kata dokter itu bahwa dia akan kena gitu. Gitu. Dan apalagi kalau dia masih masih beginner ternyata sudah mendapatkan partner yang punya penyakit, ya pasti ketularan itu pasti. Nah, kayak gitu-gitu deh. Itu ini sudah mau habis sebenarnya, tapi saya melihat Bunyai Sulalah baru gabung. Bunyai Sulalah mungkin bisa memberikan komentar ya, karena ini sangat terkait dengan apa namanya maha dan juga eh, pas dengan pendidikan. Monggo Bunyai. Ya, terima kasih Bu Isti. Ya, saya tutup aja ini. Lagi ada Nggih, nggih. wawancara. Oke. Apa namanya? Ya, memang fenomena perkembangan mahasiswa saat ini dengan ya media yang begitu bebas itu, kalau dulu tuh memang ada pro kontra ya, bagaimana pelajaran seks itu kita berikan di sekolah biar mengenal sejak dini. Tapi mereka apa kalau diskusi di kelas itu, Ibu selalu berharap apa yang kita peroleh kan gitu Bu ya, katanya. Artinya lebih manfaat itu artinya kalau dipraktekkan. Jangan-jangan prediksi merebaknya apa namanya perilaku perilaku apa ketimpangan ketimpangan seks gitu ya, atau seks bebas. Artinya yang berbau kita keluar jalur syariah seperti itu, seks dini itu jangan-jangan imbas dari mereka ingin mempraktekkan sejak dini itu tadi. Artinya ada min, mereka menganggap ada min plusnya mengetahui apa tentang pendidikan seks sejak dini ini dengan dampak negatifnya seperti itu. Ada pingin uji coba, pingin mempraktekkan ilmu yang didapat. Tapi satu sisi karena tadi yang seperti Bunda baca bagaimana Islam itu melarang, jangankan seks ya, mendekati saja dilarang, itu memang Al-Quran secara global. Artinya kalau fenomena saat ini, ilmu yang kita berikan itu ya apa yang dipahami di mereka itu sudah bisa memperoleh dari sana sini, artinya kita berikannya ya secara global gitu ya, tidak mendetail. Ketika terlalu mendetail, nah ini loh yang dikhawatirkan dampak-dampaknya, kadang bahasa-bahasa yang agak sarkasme itu membuat mereka menimbulkan sifat-sifat yang arogan, berani seperti itu. Gini, saya mohon masukan dari Bu Isti, apa benar fenomena arogansi yang seperti ini, perilaku yang di luar seks itu sebagai dampak negatif dari eh, pendidikan seks sejak dini itu tadi. Mohon masukan Bunda, sharing-sharing aja nih hasil diskusi dengan para mahasiswa di kelas ini. Terima kasih. Oke, matur suwun Bu Sulala. Nah, ini kalau saya yang membaca di beberapa hasil penelitian, itu justru sebaliknya. Jadi yang pingin praktek, itu justru yang tidak mendapatkan pendidikan seks. Jadi yang mereka mendapatkan informasi seks, tapi bukan pendidikan. Beda ya. Pendidikan itu kan ada pendidik, ada kurikulum, ada tujuan gitu ya. Itu malah akan menghindari karena dia tahu konsekuensinya. Nah, sedangkan yang coba-coba itu tadi, dia dapat informasi yang salah, yang tadi, yang penelitian Hagan tahun 2018 itu. Jadi, dia dapat informasi secuil-cuil atau misinformasi gitu. Itu justru yang bahaya. Apalagi di internet isinya ngiming-ngimingi. Wong wis kepingin malah diiming-imingi. Ya udah, sambet lah gitu. Nah, kalau kita memberikan pendidikan secara holistik, itu justru mereka akan berpikir. Karena kan di dalam mendidik itu tadi, itu juga ada analisis diri. Mengapa dan mengapa tidak, mengapa iya dan sebagainya kan kayak gitu ya.
Misalnya, oke, aku mau mempunyai kehidupan seksual yang sehat sampai umur 90 tahun. Bagaimana caranya? Nggak mungkin diobral sekarang. Lah ada yang ada, gitu kan? Apalagi dengan 50 partner. Pasti nggak bisa sampai 90 tahun dia bisa menikmati kehidupan seksual yang sehat. Nggak mungkin. Itu kan secara penelitian gitu ya. Nah, sedangkan teman-teman yang mendapatkan secuil-cuil hanya melihat dari sana sini dan itu lebih banyak ke iming-imingnya daripada yang bernuansa pendidikan yang benar, yaitu yang kemudian nerobos praktek gitu ya. Kemudian ada yang apa istilahnya maling gitu ya. Maling itu artinya apa? Yang melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain, dia ingin menikmati dia sendiri. Lah orang yang menjadi korban adalah yang apa lawannya itu tadi, misalnya orang lewat tiba-tiba dia menjadi apa namanya begal payudara misalnya kayak gitu kan. Itu kan berasal dari otak yang jorok sebenarnya. Kalau otaknya nggak jorok, ngapain dia begal payudara ya kayak gitu ya. Nah itu orang begal payudara itu pasti nggak dapat pendidikan seks menurut saya. Kalau dia mendapatkan pendidikan seks yang benar, dia nggak begal-begal kayak gitu. Nah ini pendidikan seksnya juga harus dibedakan, bukan pendidikan seks CSI yang boleh kondom itu tadi ya, tetapi kita mempunyai Islamic Sexual Education yang berbeda. Seperti itu, nggih, Bu Sulalah, kalau menurut saya kayak begitu. Ini karena sudah lebih, apakah sudah cukup? Kita tutup sampai di sini. Nggih, maksud nuwun Bu Isti. Nggih. Ya, matur suwun sangat Bu Sulala. Nanti kita diskusikan lagi karena Pak Mudir mau mengundang kita semua untuk membicarakan hal ini, termasuk namanya. Apakah namanya pendidikan seks atau namanya yang lain? Monggo. Yang penting adalah untuk Oh ya, mempersiapkan mereka menjadi manusia lebih dewasa. tetap di kursi. Gitu. Iya. Oh, Oke, namanya ini bisa selamat. kita sederhanakan Bu Sulala. Jadi namanya mungkin Nopo, tapi yang terlibat bisa ahli agama, ahli psikologi, ahli sosial, dan ahli kesehatan. Itu yang akan terlibat nanti di sana. Seperti Iya, itu. Oke. dari berbagai perspektif. Ya, nggih. Oke, perspektifnya harus banyak gitu. Hmm. Matur suwun. Saya kembalikan kepada Mbak Zara. Dari saya cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Isti selaku narasumber pada kajian siang hari ini. Sangat menarik sekali mengenai eh, sex education gitu, yang kita comparekan dalam pendidikan Islam gitu. Saya selaku moderator dan juga host pada kajian siang hari ini, mohon maaf bila ada salah perkataan maupun perbuatan. Mungkin setelah ini bisa ini saya screenshot dulu untuk dokumentasi gitu Ibu. Oke. Saya stop sharing. Oke, Oke. yuk. Oke, mungkin dari ibu-ibu bisa on cam dulu, nanti saya screenshot. Monggo ibu-ibu yang bisa on cam. Yuk on cam. Yang masih Sambil ada. makan, ya, sambil makan siang. Oh, nggih, nggih. Yuk Oke. foto Monggo. sebentar aja. Ayo Mbak Zara. Nggih. Oke, siap nggih buku. Ya, Satu, oke. dua, tiga. Oke, Oke. terima kasih. Terima kasih. Sekian dari Nggih, matur saya selaku suwun. moderator. Terima kasih atas menyempatkan dalam kajian siang hari ini. Mohon ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan di close, Mbak.